Serambi Islami, semua ada di sini. Kajian Islami buat bekal nanti. Pemirsa TVRI yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menjanjikan keberkahan bagi orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh mendekatinya dengan amalan iman dan amal soleh. Nah Ustadz, tiap saat kita sudah edukasi, tausiah, 10 hari terakhir ke masjid, lebih intan ibadah. Tapi faktanya pemandangan itu enggak tuh. Iya. Saya lihat malah kebalikan. Iya. Urusan dunia yang tampak begitu hingar-bingar di 10 hari terakhir. Iya. Apa ini Ustadz yang harus kami lakukan? Tadi kan kita ada bilang Ustadz, pahalanya apaan sih? Kalau kita melakukannya itikaf 10 hari, 10 hari ya? terakhir ya, Lailatul Qadar pahalanya apaan sih? Pahalanya kan pengampunan. Pengampunan. Orang merasa bahwa pengampunan dosa ini bukannya sesuatu Ustadz. Bukan hal yang besar. Padahal itu besar Bu. Besarnya dari mana? Ayo kita ngelihat layar kaca. Ini namanya kehidupan setelah kematian. Kita lihat neraka. Nah kan kita habis mati ya, malam kubur, kiamat, mahsyar, hisab, sirat, ujungnya kalau nggak surga, neraka. Tapi kan lewatin neraka dulu Ustaz. Lewat atas neraka dulu. Kalau kita selamat dari neraka baru masuk ke surga. Nah neraka ini syaratnya apaan sih? Syarat masuk neraka, klik. Nah, syarat masuk neraka. Ibu-ibu memenuhi syarat atau enggak? Syarat masuk neraka ternyata cuma satu Pak Ustaz, dosa. Ya Allah. Dosa. Sekarang nih siapa yang nggak punya dosa? Ustadznya punya dosa atau enggak? Oh Masya Allah. Saya punya dosa atau enggak? Banyak Bu jawabannya. Syarat masuk neraka dosa. Berarti kan kita tanpa ampunan Ustadz, kita bakal masuk neraka. Iya sih. Saya, bapak, ibu semuanya nih Nabawi semua masuk neraka nih. Kalau dosanya tidak diampuni. Nah salah satu pintu pengampunan tuh Allah bikin banyak Bu. Ini nggak dapat, ini dapat. Ini nggak dapat, ini lagi dapat. Puasa nggak dapat, dapatnya terawih. Terawih nggak dapat, dapat Lailatul Qadar. Dapat tiga-tiganya, keren. Masya Allah. Baik. Mudah-mudahan syarat masuk neraka enggak ya. Makanya ke masjid itikaf. Baik, Ustadz kita akan beri kesempatan kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Di segmen ini ada 2 pertanyaan, silakan. Pertanyaan yang pertama, Ibu. Dengan Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Lailatus Solihah. Ingin bertanya Pak Kiai, Pak Ustadz. Kalau tidak salah di dalam tingkatan puasa Ramadan itu ada puasa awam, ada puasa khawas, ada puasa khawasil khawas. Ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah malam Lailatul Qadar ini bisa didapat dengan tingkatan puasa awam? Karena kami rasa, terutama saya sendiri itu masih tergolong dengan puasa awam, yang artinya tidak ada apa-apanya. Mohon diperjelas Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ida. Pertanyaan kedua silakan kita tampung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Aminah dari Majelis Taklim Baitus Salam Gunung Sindur. Mau bertanya Pak Ustadz, Ya. Apakah seorang perempuan yang sedang haid itu bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ya. Cukup itu saja Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Aminah, Ibu Ida tadi Ustadz. Ya. Jadi tingkatan puasa awam yang paling rendah dengan amalan-amalan awam tadi, akankah bisa meraih satu amal yang sangat tinggi, terutama Lailatul Qadar? Sekarang kan bedanya gini Bu, Ibu mau jadi dokter ya, dokter. Ibu kan harus S2 dulu aja, master dulu. Mau master kan harus S1 dulu ya, SAG atau LC dulu, baru SMP dulu. Ini pakai jarak Bu, jarak. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, kan begitu Ustadz ya. Islam itu ada yang bisa loncat. Bisa loncat. Ada yang bisa juga terjun bebas. Nah umpamanya kita nih sekarang nih merasa, sekarang nih saya masih awam.
besok bisa gak naik pangkat menjadi khoasul khoas? Bisa. 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 Sekarang nih ibu banyak dosa. Ibu merasa banyak dosa. Bisa gak besok nggak ada dosanya? Bisa. Loncatannya jauh kayak begitu? Iya. Caranya kayak gimana? Taubat aja, taubat nasuha langsung Melesat. langsung habis selesai itu. Ini sekarang nih ibu masih awam gitu, besok udah saya baca niatnya, baca hadisnya, saya itikaf seperti Rasulullah. Naik pangkat gak Ustaz? Naik pangkat. Langsung naik pangkat. Masya Allah. Bisa. Itu kehebatannya orang Islam. Ini siapa lagi nih Ustaz, nih selangkah lagi. Ini kami atau untuk ustadz-ustadz? Enggak, buat semua. Buat preman selangkah lagi. Buat ustadz selangkah lagi. Buat ibu-ibu, buat mama selangkah lagi. Buat nabawi ini selangkah lagi. Selangkah lagi. Asal dilangkahin gitu loh. Asal diiniin. Tapi kalau nggak melangkah, ya nggak selangkah lagi. Kenapa kayak begitu? Inilah kerahmatannya Allah ya. Agama kita itu agama yang mudah, Ustaz. Ya. Agama mudah, orang bisa berubah dari preman abis menjadi soleh abis. Umar bin Khattab emang bukan mantan preman, kan mantan preman. Ustaz. Terus jadi orang apa? Jadi orang yang sangat alim, sangat hebat. Abdullah bin Mubarak itu kan mantan perampok, menjadi waliullah yang luar biasa. Itu banyak banget orang-orang yang mantan negatif gitu berubah menjadi auliaus sholihin. Masya Allah. Nah, dan itu terbuka. Jangan sampai kita yang udah mulai soleh balik kanan menjadi toleh. Ini jangan sampai Bu ya. Kita udah jadi anak pengajian, tahu-tahu jadi anak kafe kan gitu kan. Jangan. Nah, Masya Allah. Jadi berpulang kepada mujahadah. Bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk berhijrah, merubah diri, kembali kepada Allah, lahir dan batin, insya Allah tercapai. Iya betul. Pertanyaan kedua Ibu Aminah. Iya, nah ini pertanyaan kedua, bisa gak? Jawabannya bisa. Bisa. Nah, ibadahnya orang lagi head beda dengan ibadahnya orang tidak head. Nah, orang lagi musafir beda dengan orang yang tidak musafir, orang mukim. Nah, orang lagi head ya tasbih boleh atau enggak? Boleh. Boleh. Tahmid boleh. Bikin dodol boleh enggak? Boleh. Nah, orang lagi head bikin dodol, tapi diniatin, ya Allah ini buat orang-orang pada datang sini nih, tali silaturahim kan kau anjurkan, nyenengin orang kau anjurkan, saya bikinin dodol yang paling enak sekampung Baca-baca saya. zikir gitu Ustaz. Iya. Pasti dodol rasa surga. Itu kan bisa malamnya ihya ya, ihya. Mungkin baca Quran bagi orang yang head ada hilaf ya, ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Baca hadis boleh nggak? Boleh. Boleh. Baca fikih boleh atau enggak? Boleh. Kenapa kita nggak baca hadis aja, baca fikih aja? Tafakur, tadabur di atas sejadah, boleh nggak duduk di atas sejadah lagi head? Boleh. Yang nggak boleh sholat Bu. Nah, kalau duduk doang mah boleh. Jadi tetap fadkurullah qiyama wa qu'uda wa ala junubikum. Artinya kalau nggak bisa sholat yang dilarang menjadi ketentuan bagi wanita yang haid, masih bisa berzikir dengan cara yang lain ya. Membaca buku agama, baca buku hadis, berzikir dan lain sebagainya. Intinya adalah bagaimana hati pikiran kita selalu mengingat Allah. Masya Allah. Jadi jiwa kita akan menjadi tenang. Nah Ustadz, tanda-tandanya. Tanda-tanda kita sukses. Secara teks hadisnya nggak ada Ustadz, secara teks hadisnya. Tapi ulama menyimpulkannya, orang yang dapat Malamul Qadar, dia akan lebih baik daripada sebelumnya. Semuanya lebih baik ya? Iya, akhlaknya. ibadahnya lebih, akhlaknya lebih baik. Rezekinya lebih baik atau nggak boleh jadi rezekinya lebih baik. Cuman kan kayak begini, orang yang akhlaknya, orang yang solehnya lebih tinggi tuh Bu, biasanya rezekinya bukan nggak luas Bu, biasanya rezekinya sering dibagi orang. Berbagi. Iya. Nah, jadi ini kalau kita nih masih belum soleh Ustadz, maunya kan menumpuk harta.
numpuk-numpuk ya, tabung, bikin rumah lagi, bikin kontrakan lagi, bikin villa, kan begitu Bu nih. Kalau kita masih orang biasa, tapi kalau orang udah soleh banget itu duit rezekinya makin banyak, tapi jarang yang ditabungin. Ini buat masjid, ini buat pesantren, ini buat yatim, ini buat janda duafa ya, ini buat ini. Kayak begitu hasilnya ya hidup tetap sederhana. Dan itulah Rasulullah ya. Rasulullah hidupnya kayak gimana? Sangat-sangat sederhana. Umar yang dulunya kaya waktu jadi khalifah sangat sederhana, meninggal dalam keadaan sederhana. Abu Bakar yang dulunya kaya hidup di akhirnya dengan sederhana. Bukan mereka nggak bisa untuk hidup kaya, bukan. Akan tapi pilihan mereka adalah biar kayanya ntar aja di akhirat. Masya Allah. Baik pemirsa, kita masih di Serambi Islami Ramadan dengan topik memburu malam Lailatul Qadar. Jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kami akan kembali. Serambi Islami Ramadan.